Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu. Maka kata menjadi bagian solusi, bukan kemudian menjadi bagian untuk merusak, untuk merusuh, untuk memprovokasi kebenciannya kepada pemerintah sehingga menutup cara berpikirnya untuk melihat fakta. Nah, ini yang lebih parah. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Saya perlu membagikan informasi ini karena masih saja ada banyak masyarakat yang nggak tahu, tidak percaya terhadap hadirnya COVID, atau memang sama sekali mengabaikan kesehatan, atau bahkan karena kebenciannya kepada pemerintah sehingga menghalangi, menutupi cara berpikirnya, cara berpikir yang sehat, padahal untuk kesehatan mereka sendiri, padahal untuk kesehatan kita semua. Tapi karena aturannya keluar dari pemerintah sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mencaci maki, bahkan untuk merendahkan, bahkan untuk menolak habis-habisan upaya pemerintah di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Bukan hanya masyarakat yang biasa, bukan hanya masyarakat yang tidak punya background, bukan hanya itu, tapi bahkan banyak sekali tokoh agama yang menyampaikan tentang untuk apa? Jangan sampai kita takut kepada corona tetapi tidak takut kepada Allah. Manakala kita takut kepada corona berarti kita tidak takut kepada Allah. Dan sebagainya. Itu kan narasi-narasi yang selalu kemudian dibenturkan oleh banyak orang, oleh banyak ustadz. Padahal satu kali lagi saya tekankan bahwa ketika kita menjalankan prokes, ketika kita memakai masker, itu kita sedang menjalankan syariat agama. Agama menyuruh kita untuk hidup sehat. Agama menyuruh kita untuk jangan sampai terkena penyakit. Ya, itu suruhan agama. Itu tidak bertolak belakang. Ya, itu mungkin ucapan yang dari saya ini tidak akan didengar. Karena siapa sih saya? Hanya membuat video di depan rumah, itu pun dengan cahaya yang di belakang saya nggak jelas, ya, bukan tokoh, bukan siapa-siapa gitu loh, hanya anak kecil yang mencoba bersuara, menyumbangkan pemikirannya, oke. Tetapi saya akan membaca nih dari Muhammadiyah, karena mungkin Muhammadiyah pun para tokohnya membaca. Banyak masyarakat yang kemudian masih meragukan tentang hadirnya corona dan pentingnya menjaga kesehatan serta pentingnya menjaga prokes gitu loh. Saya akan membaca nih, barangkali bisa didengar kalau yang ngomongnya tokoh Muhammadiyah. Saya sudah tegaskan sebetulnya kemarin bahwa dari tokoh Nahdlatul Ulama, dari tokoh Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa, sudah berbicara tentang memang kita harus menjaga diri. Ini saya akan baca ya, baru tadi ya beritanya ya. Muhammadiyah, bagi yang masih maksa ke masjid saat darurat COVID-19 harus terus dibimbing untuk kedepankan welas asih. Ini tamparan yang sangat sejuk, nampar sebetulnya kepada orang-orang yang selalu ngotot, kepada ustadz-ustadz yang selalu membuat provokasi ya. Ini tamparan halus dari Muhammadiyah saya kira. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan bagi sebagian kelompok yang masih enggan melonggarkan peribadatan di tengah masa darurat pandemi, hendaknya terus dibimbing agar dalam beragama tidak mengandalkan sisi dalil saja, tapi juga menyertakan aspek ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, penting ini, aspek ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.
menghadapi pandemi yang menimbulkan efek domino kerugian di berbagai sektor, maka sikap sensibilitas beragama seperti empati dan welas asih menurut Haidar Nasir lebih utama diamalkan daripada semangat menjalankan ritual keagamaan yang acuh tak acuh terhadap kondisi sekitar. Oke. Dalam forum sosialisasi dan konsolidasi edaran pimpinan pusat Muhammadiyah terkait pandemi dan Idul Adha 1442 Hijriah, Rabu, Haidar mendorong warga persyarikatan terus menguatkan empati dan sensabilitas beragama itu. Nah, itu termasuk dalam paradigma humanistik sensibility, ya. Membangun sensabilitas kita tentang orang lain yang berbeda, yang sedang menderita dengan cara apa? Menyebarkan orientasi agama yang welas asih, kasih sayang, toleran, kata Haidar. Haidar mencontohkan dengan permisalan, jika ada seorang anggota keluarga yang mendapatkan kecelakaan, yang perlu didahulukan adalah menolongnya, bukan memperdebatkan kenapa dia mendapatkan kecelakaan itu. Nah, aspek ini di dalam poin ke-7 dari surat edaran itu ditekankan bagaimana PP Muhammadiyah lebih-lebih setelah PPKM dan darurat pandemi begitu rupa menjadi pelopor untuk lebih fokus untuk menyelesaikan, ikut menjadi bagian dari solusi dan menghentikan atau tidak terbawa arus pada isu-isu kontroversial yang bermacam-macam gitu. Jelasnya, Haidar menyinggung warga yang terus meributkan COVID-19 adalah konspirasi dan masih dibukanya penerbangan luar negeri. Sebaiknya warga Muhammadiyah lebih kedepankan agenda Muhammadiyah sendiri untuk menjadi bagian dari solusi. Keren ini ya. Ini kan kemudian banyak sekali isu yang beredar dan Muhammadiyah mencoba untuk tidak terlalu terlibat di sana. Melihat bahwa memang faktanya COVID ada dan seluruh negara di dunia mengaminkan itu, ya, seluruh negara mengaminkan itu, maka hanya satu yang bisa diupayakan adalah apa? Menjadi bagian solusi, bukan kemudian menjadi bagian untuk merusak, untuk merusuh, untuk memprovokasi. Jelas ini tidak akan membuat damai, tidak akan menjadi solusi, bahkan terjadi akan kekacauan. Ya, ketidakjelasan orang memandang COVID ini bahkan menjadi akan kerusuhan. Kan ketidakjelasan, kita bukan ahli kedokteran, bukan apa berbicara tentang COVID, berbicara tentang konspirasi dan sebagainya. Tentu ini sangat tidak diindahkan dan tidak indah. Tetapi faktanya masyarakat banyak yang mengafirmasi itu sebagai sebuah kebenaran. Atau satu kali lagi yang tadi saya terangkan, karena kebenciannya kepada pemerintah sehingga menutup cara berpikirnya untuk melihat fakta. Nah, ini yang lebih parah. Bahwa bagaimanapun hebatnya program pemerintah, kalau kacamata kita melihat bahwa pemerintah itu adalah iblis, ya udah nggak bakalan bener. Kenapa saya katakan iblis? Karena kan kemarin viral tuh, ada seorang ustadz yang mengatakan mau presiden dan sebagainya itu iblis-iblis yang berupa manusia, hingga pada akhirnya pun dia minta maaf. Ini kan kekacauan dalam berbicara, arogansi di dalam berbicara, tidak melihat fakta, tidak melihat audien, tidak melihat bagaimana efek pembicaraan tersebut. Pada akhirnya kan minta maaf juga, klarifikasi juga, ngomong juga kan. Nah, ini contoh salah satu orang yang seperti itulah ya. Dan banyak lagi masih ya. UAS juga pernah viral urusan PPKM. Tidak takut kepada sebagainya. Enggak. Oke, kita menghindar daripada virus itu bukan berarti kita tidak takut kepada Allah, bukan. Kita sedang menjalankan perintahnya, kita sedang menjalankan syariatnya. Itu yang paling penting. Jangan sampai diadu-adukan.
seolah bahwa ketika kita menjaga kesehatan bukan perintahnya atau bahkan menentang perintah Allah, bukan. Ya, perlu dicatat ini, dan luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari virus corona, ya. Saya sedang di depan rumah nih, ya, mudah-mudahan meskipun banyak sekali suara motor, ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.